Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada Jumat ini mari sama-sama kita tingkatkan takwa, meningkat bukan malah menurun. Kita kerjakan perintah-perintah Allah apapun, lalu kita tinggalkan larangan-larangannya Allah. Bersyukur alhamdulillah sampai detik ini, hari Jumat ini, Allah masih beri nikmat, Allah masih kasih kesehatan. Betapa banyak orang yang menderita penyakit, terbaring di rumah sakit, kita alhamdulillah sehat-sehat saja. Allah masih berikan kekuatan, kita bisa melangkah kemana-mana. Hingga sekarang sampai di masjid ini, Allah juga memberikan kita hidup. Banyak orang yang meninggal gara-gara kecelakaan ataupun karena penyakit, ataupun banyak banjir dan lain sebagainya, penyebab-penyebab kematian mereka. Kita alhamdulillah masih hidup. Hidup inilah yang paling harus kita syukuri. Bagaimanapun kalian punya masalah, difitnah, diuji, dikata-katain, tapi kalau masih hidup, itu masih ada nikmat namanya itu. Inilah yang mesti kita syukuri. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tambah salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita yang ada di Masjid Al-Hidayah ini, juga keluarga kita yang beriman, bertakwa kepada Allah, mendapat syafaat Rasulullah, itu berguna baik di dunia ini maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setiap yang punya nyawa pasti merasa mati. Jadi semuanya pasti meninggal. Tua meninggal, muda meninggal, jin meninggal juga nantinya, tumbuhan mati, hewan mati, malaikat pun akan meninggal. Jadi semua meninggal.
Tak satu pun di antara kita ini hidup abadi. Berdoa pun kita sekuat tenaga, ya Allah, hidupkanlah aku selama-lamanya, tidak akan bisa. Tidak akan terkabul. Karena ini adalah sunnatullah, kebiasaannya makhluk. Namanya makhluk, ada game overnya, ada limitnya, batas hidupnya. Cuman ada yang dikasih hidup lama, ada juga yang dikasih hidup sebentar. Ada yang 50 meninggal, ada juga yang 70 baru meninggal. Oleh karena itu yang diperlukan itu bukan hanya meninggal kita itu, tapi bagaimana di akhir hayat kita, akhir hidup kita bisa mendapatkan predikat husnul khatimah. Masing-masing harus berpikir dan berusaha supaya mendapatkan husnul khatimah. Karena Allah tidak memandang apapun. Allah tidak memandang ragamu, Allah tidak memandang jabatanmu, Allah tidak memandang kau punya mobil atau tidak. Tapi Allah akan melihat niatmu dan hatimu. Niat yang baik maunya diiringi dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik habislah dengan akhir hidup yang baik. Saya berpikir kenapa malaikat juga dicabut juga nyawa malaikat, karena malaikat ini pasti tidak punya dosa. Tidak ada satu malaikat pun yang berdosa. Malaikat Jibril tak berdosa, Mikail tak berdosa. Kenapa harus dicabut juga? Lalu dibangkitkan nanti di padang mahsyar sama-sama sama kita. Ini yang saya pikirkan ternyata ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kalau malaikat dicabut nyawanya, dicabut kehidupannya, tentu dia meninggal, lalu dibangkitkan kembali. Lalu dibangkitkan tentu dalam keadaan baik. Kenapa? Selama hidupnya malaikat nggak pernah berbuat dosa. Artinya untuk kita, kalau kita mau juga dalam keadaan meninggal yang baik, tentulah usahakan mulai dari kita bangun sampai kita tidur itu maksimalkan kita berbuat perbuatan baik. Oleh karena itu ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan baik itu pertama, mampu kiranya mengucap dengan berilmu la ilaha illallah. Kalau dia sudah menuntut ilmu la ilaha illallah, lalu di akhir hayatnya meninggal, entah kapan dia meninggal, dalam keadaan perang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kecelakaan, lalu dia la ilaha illallah katanya, itu baru akhir hidup dengan husnul khatimah. Yang kedua, wafat dahinya berkeringat. Ini sesuai dengan hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau ada orang yang meninggal dahinya berkeringat, itu termasuk mati yang baik. Yang ketiga, wafatnya meninggalnya di malam Jumat atau di hari Jumat. Sekarang ini hari Jumat, meninggal dia, bagus tuh meninggalnya. Yang keempat, meninggal ketika perang. Dikirim ke Papua, rupanya pulang-pulang tinggal jasadnya aja. Itu bukan hanya sekedar untuk negara, tapi kalau dia Islam, niatnya baik, akan meninggal husnul khotimah. Lalu mati dalam memperjuangkan agama, mati karena penyakit kolera, keracunan, tenggelam, ditimpa bangunan atau reruntuhan, terbakar karena busung lapar,
ini juga termasuk mati dalam keadaan yang baik. Kemudian meninggal dalam mempertahankan harta dari perampok. Datang perampok misalnya tiba-tiba mencegat mobil kita di tapung, lalu kita lawan, kena tusuk kita, mati kita. Ini juga masih dalam keadaan mati yang baik. Lalu mati dalam kondisi melakukan perbuatan-perbuatan yang amal soleh. Baik mati dalam keadaan sholat, dalam keadaan ngaji, dalam keadaan puasa, dalam keadaan sedekah, itu semua adalah termasuk mati husnul khotimah. Syaratnya adalah seseorang bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu syarat yang paling utama adalah dia mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi dengan kalimat dan keyakinan ini Islamlah orang dan selamatlah orang di akhirat nanti. Makanya kalau ada yang berzikir la ilaha illallah, tidak usah dirisaukan. Mau dia mengucap la ilaha illallah dengan suara yang lantang ataupun keras, itu kalimat bukan kalimat biasa. Itu kalimat penjamin manusia itu menjadi masuk surga atau tidak masuk surga. Makanya kalau non muslim bagaimanapun baiknya tidak akan masuk surga, karena dia belum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Beruntunglah kita yang Islam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.